Oke Bolo, hari ini hari Jumat, hari-hari yang sangat dinanti-nanti oleh para pekerja karena besok ada yang libur sampai hari Minggu. Jadi hari Jumat itu hari-hari yang sangat dinanti-nantikan oleh para pekerja ataupun juga korporat. Aku hari ini mau naik PTS ya, soalnya itu ada di rumahnya orang tua aku, makanya aku naik PTS. Dan kalau naik PTS ini ya lebih banyak harus bersabar karena juga nggak bisa kayak naik gini. Tapi di sisi lain naik PTS ini nyaman. Oh ya, BTW ngomong-ngomong soal SKPTSU ini, SKPTSU ini sudah lama saya rawat. Ini saya mendapatkan tangan ketiga. Karena tangan pertama itu bapaknya teman saya, yang kedua itu yang jual kemarin pas tak beli, terus turun ke saya tangan ketiga. Saya mendapatkan PTS ini sekitar tahun 2020 ya Bu ya. Jadi ya kategorinya sudah melambung untuk harganya, karena Vespa itu mulai naik harganya itu tahun 2019 kalau nggak salah. Tahun 2019 saya pertama punya Vespa Super, kemudian karena semakin tahu pemahaman tentang Vespa, terus tahu tentang Vespa PTS, akhirnya saya itu mempunyai angan-angan kapan ya punya Vespa PTS. Nah suatu ketika, ini disclaimer ya teman-teman, suatu ketika itu saya pas ada acara itu di suatu restoran, saya itu melihat ada Vespa PTS parkir di depan tapi agak di samping restoran teman-teman. Jadi pas saat ada acara di restoran itu saya melihat loh, ada Vespa PTS itu punya siapa ya. Terus akhirnya itu tak tungguin sampai restoran tutup teman-teman. Jadi sampai restoran tutup itu Vespanya langsung di situ. Aduh, jalannya ini enggak enak sekali ini teman-teman. Benar-benar enggak enak ini jalannya kalau habis hujan gini, musim hujan. Nah terus kemudian tak tungguin sampai selesai sampai tutup. Akhirnya yang punya datang, dan ternyata yang punya itu bapak-bapak, bisa dikatakan mbah-mbah ya, ya bisa dikatakan mbah-mbah. Akhirnya datang mengambil Vespanya ini, terus saya tanya, mbah ini Vespanya sampean? Iya mas. Terus saya tanya lagi, udah punya mbah? Kau udah punya? Udah lama mbah punya Vespanya? Udah mas, saya dulu punya 3. Dulu itu punya 3 teman-teman. Dulu itu sebenarnya minta maaf ya teman-teman, ini saya bahasa Indonesia agak berita-berita, jadi mungkin akan tak campur sama bahasa Jawa, soalnya saya dari Jawa. Kemudian itu tak tanyain lagi, udah lama nggak punya Vespanya?
udah kan sudah lama. Ya ternyata Vespa ini sudah disamperin sama teman-teman anak-anak Vespa di wilayah saya. Ternyata sudah disamperin banyak orang, tapi sindahnya ini nggak mau, nggak dijual. Nah mungkin Vespa itu seperti jodoh ya guys, ya lor. Tak panggil lor aja ya lor, saya bingung soalnya. Nah, jadi Vespa itu ibarat jodoh. Kalau si punya itu nggak cocok sama yang beli, itu pasti nggak dijual. Nah kita isi BBM dulu. Dua puluh Pak. Ya. Kita di samping sini. Nah jadi saya itu dapat Vespa ini dari Mbak. Nah dan Mbak itu sudah Vespanya itu sudah ditawar oleh anak-anak Vespa wilayah sini. Dan karena mbahnya nggak cocok, akhirnya nggak dijual. Akhirnya ketemu saya pas di parkiran. Pas pada saat itu udah kebanyakan kayak ini gimana ya basah muatannya. Nah saat itu saya itu jemput keluarga saya itu setiap hari kerja di dekat situ, dan bapaknya itu setiap hari juga parkir di situ, mangkal di situ. Akhirnya setiap hari tak samperin, bukan dalam arti tak samperin, tak tawar terus, enggak. Jadi sambil nunggu keluarga saya pulang itu saya ngobrol sama bapaknya itu. Kalau bahasa Jawa itu saya jagongi sama mbahnya itu. Mbahnya itu pensiunan apa ya, dinas pengairan kayak. Nah akhirnya tak jagongi terus selama 3 bulan. Akhirnya saya mencoba untuk menawar lagi. Nah ini Vespa ini gak dijual mbak. Oh enggak ya mas. Nah tapi pada saat itu saya tuh bawa Vespa Super ke situ, jemput saudara saya, dan banyak juga Vespa ini sampai bagus ya mas. Banyak juga senang lihat saya punya Vespa. Akhirnya saya coba tawar. Ya ini Vespa ini lengkap, ada suratnya mbak. Dulu ada mas, tapi sekarang udah hilang, lupa saya. Dan gak ada suratnya sama sekali. Terus batin saya ya udah ya nggak apa-apa lah, meskipun no paper yang penting GPS gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian saya mencoba menawar lagi. Itu udah harus panen. Bisa sehat nih, bisa mas yang ngomong. Pas pada saat itu dia itu bawa Yamaha L200 kayak. L200 Yamaha apa ya, lupa saya. Kayak Challenge itu, Yamaha Challenge itu. Nah kemudian ada mas di rumah. Ya gimana mbak penawaran saya? Satu buatan dijual enggak Vespanya. Akhirnya saya tak takutnya mbak Putri. Akhirnya ditanyakan sama istrinya. Saat ke rumah besoknya saya jemput keluarga saya ngobrol, nggak menyinggung tentang penawaran saya, enggak. Tiba-tiba bangnya ini bilang, ini mas, Vespaku
eh, kemarin tak tanya ke istri saya itu bahasa Indonesia Mbak. Kemarin tak tanya istri saya itu nggak apa-apa boleh. Maksudnya nek jenengan mau ya nanti berapa gitu nanti biar di rumah aja. Akhirnya sumbangnya mau, tawaran saya itu diterima. Akhirnya besoknya saya ya udah ya besok saya tak ke rumah ya. Akhirnya saya ke rumah besok dan negosiasi tentang harga. Nah, akhirnya sumbangnya mau, dan itu pun pas pada saat itu harganya belum naik sampai seperti ini. Nah, harganya masih ya mulai melambung tapi nggak terlalu tinggi seperti saat ini. Nah, akhirnya tinggalnya itu di rumah sama istrinya saya nego, dan akhirnya mau. Berapa harganya? Nah, itu harga itu masih ya di hampir 10. Nah, padahal saat itu ada anak-anak Vespa sini itu sudah nawar 10 up. Nah, tapi singgahnya ini nggak mau. Setelah tak beli, banyak bilang gini, anu mas ya, mungkin nggak iso Vespanya jebul mas ya. Nah, soalnya ya itu Vespa yang paling tak senengi, Vespa yang paling tak sukai. Soalnya dulu saya punya 4, nah yang lain itu dia tak jual, dan yang terakhir ini yang paling tak senengi mas. Nah, kalau bisa jangan dijual. Mbah, ya mbah gitu, tak jawab gitu. Akhirnya setelah itu dulu warnanya nggak seperti ini ya Kelur, warnanya itu biru muda. Nah, akhirnya setelah tak beli udah tak pakai, pertama itu tas tak beli itu mesinnya standar, tapi karbonnya itu punyanya apa ya itu S2 super kayak karburatornya. Nah, akhirnya tak pakai beberapa minggu nggak enak sama sekali, macet karena rebusi karbu. Akhirnya tak belikan yang orisinil ya. Pas pada saat itu karburator orisinil itu aku dapat itu 1.100.000. Nah, karbunya itu orisinilnya Vespa PTS juga 1919 Virto. Nah, terus tak beli dari Probolinggo, dikirim, akhirnya sampai, akhirnya tak pasang lah, dan alhamdulillahnya sampai saat ini itu dengan kondisi mesin standar itu masih aman ya Bro, masih enak. Dulu ada niatan mau tak rombak mesinnya pakai aftermarketan, Rossi, Quattrini itu seperti itu, tapi kembali lagi kalau itu nggak satu paket pasti nanti trouble, dan sedangkan satu paket itu harganya sampai puluhan juta ya Lur. Akhirnya tak, ya udahlah standar aja, yang penting nggak macet-macet. Akhirnya standar sampai saat ini. Nah, saat itu posisi bodi itu masih utuh ya Lur, masih utuh, dan aslinya itu cat orisinalnya masih ada, ketimpa cat yang baru. Nah, pas tahun kemarin itu mau tak kelupas, mau tak munculkan cat orisinalnya, tapi karena saya orangnya itu nggak sabaran, akhirnya tak bakar Lur, tak kelupas semua, terus tak repan. Nah, jadinya seperti ini. Tapi setelah jadi ya ada perasaan menyesal, kenapa dulu nggak pakai cat orisinal aja. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur, ya akhirnya repan aja lah, akhirnya tak repan, jadilah seperti ini. Dan masalah soal surat, nah, kan saya belinya kosong. Nah, hari ini tahun kemarin itu sudah full paper. Gimana mas, belinya berapa suratnya? Enggak beli, saya mengurus sendiri, dan mengurusnya itu cukup mudah Lur.
kalau sampean mau mengurus sendiri itu, sampean cukup ke Samsat bilang mau mengurus STNK BPKB. Itu sebenarnya ada di arsip gudangnya Samsat. Nah, itu nanti dicari, nanti digesek nomor mesin, nomor rangka, dicari, nanti setelah dicari nanti ketemu apa ya, kayak print outnya itu, print out data ketemu, kemudian dicari di gudang. Ini terakhir pajak itu tahun 2002 lor, 2002 terakhir pajak. Akhirnya tak hidupkan ke 2024 kemarin itu total pajak itu sekitar 1 juta kalau enggak 500, lupa saya. Nah, akhirnya terbit STNK dan plat nomor. Nah, BPKB-nya belum terbit. Setelah nunggu sekitar 4-5 bulan, akhirnya BPKB terbit dengan BPKB baru. Nah, dengan total biaya sekitar ya 3,5 juta sampai 4 juta lor. Nah, makanya kalau sampean-sampean ditawari Vespa dengan no paper, dengan harga murah, itu dibeli aja lor. Yang penting nomor rangka dan nomor mesin itu seri. Nanti diurus di Samsat terdekat. Kalau bisa yang letternya lokalan aja, jangan jauh-jauh. Nah, kalau jauh-jauh ngurusnya ribet lor. Nah, kalau bisa yang lokalan terdekat saja. Jadi biayanya kurang lebih seperti itu. Dengan total tak beli, repan, sama ngurus surat-surat itu sampai lengkap ya antara under 15-an lah. Itu cara kita untuk punya Vespa yang tidak over budget. Kalau mau beli Vespa, yang pertama itu usahakan nomor rangka, nomor mesin seri, satu surat. Yang kedua mesin sehat, yang kedua bodi utuh, meskipun kalengan nggak apa-apa, yang penting bodi utuh. Nah, setelah itu baru surat-surat. Kalau no paper itu harga murah, itu nggak apa-apa, diambil aja. Tapi kalau harganya mahal no paper ya jangan. Kemudian apa ya, surat-surat yang bisa mengurus sendiri kalau hilang. Nah, itu bolehlah, masih ditoleransi no paper. Setelah itu baru surat-surat diserikan. Tahapan yang awal tadi, misal nggak ada surat-surat ya lor, misal ada surat-surat yang dicek ya surat-suratnya dulu, seri nggak sama nomor mesin, nomor rangka. Jadi seperti itu lor. Jadi seperti itu, nanti bisa disambung lagi karena saya mau sampai lor. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.